Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang ruang kolaborasi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Adapun praktek yang akan saya lakukan di sini saya, Edi Yudiarto, CGP Angkatan 8 dari SMP Negeri 2 Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang, berperan sebagai coach. Kemudian Ibu Tri Pamuji dari SMP Negeri 2 Podeh, Kabupaten Pemalang akan berperan sebagai kuci. Saya perkenalkan juga, beliau adalah Ibu Siska Yuniati, fasilitator saya. Kemudian Ibu Hidatunisa, pengajar praktek saya. Adapun tujuan pembelajaran khusus dari modul 2.3 demonstrasi kontekstual ini adalah CGP dapat melakukan praktik kucing dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi kucing pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Mari bersama-sama kita saksikan praktek kucing berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putri, apa kabar? Semoga Ibu Tri, keluarga, serta murid-murid selalu dalam lindungan Allah yang Maha Esa. Bagaimana kabarnya Putri? Alhamdulillah, baik Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya masih diberikan kesehatan Bapak. Bapak Edi, gimana Pak Edi? Sehat? Ya, alhamdulillah baik juga Bu. Saya mendengarnya, ya saya mendengarnya senang sekali. Ibu Tri dalam keadaan sehat walafiat. Tapi kok kelihatan walaupun tadi bilang sehat, alhamdulillah, ada sesuatu yang kurang mengenakan ini, kayaknya kurang ceria, tidak bahagia seperti biasanya. Kira-kira ada masalah apa ya, Putri? Makasih Pak Edi. Pak Edi perhatian sekali. Benar yang disampaikan Pak Edi. Saya ini lagi galau gitu Pak. Lagi ada sedikit masalah, tapi bingung mau menyampaikannya ke siapa gitu. Nah ini Iya, kira-kira kalau saya mau curhat, saya mau menyampaikan unek-unek ini, Pak Edi berkenan mendengarkan mboten niki? iya bersedia sekali Bu, insya Allah bersedia. Ini mumpung saya ada waktu luang, silakan bisa diceritakan apa yang jadi permasalahan di diri Ibu, sehingga yang biasanya enjoy kok kelihatan seperti murung, seperti kurang bahagia seperti itu. Silakan Bu, apa yang bisa Oh, diceritakan nggih. dengan saya? Nggih, Pak. Berarti tidak mengganggu Pak nggih ini nggih, kalau saya mau Sama, cerita saat ini nggak mengganggu kesibukannya Bapak nggih? sama sekali tidak Bu. Oh, nggih nggih. Alhamdulillah kalau tidak matur nuwun Bapak, terima kasih. Jadi gini loh Pak, saya itu akhir-akhir ini tuh ada sesuatu yang mengganggu gitu, ada sesuatu yang kok menari-nari di pikiran saya itu loh Pak. Jadinya saya itu kadang jadinya nggak fokus mengerjakan sesuatu karena teringat satu hal ini gitu Pak. Iya, iya, Jadi iya. saya merasa jadi tidak nyaman, menjadi beban pikiran gitu Pak Edi. Mhm. Ya, jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi rasa tidak nyamannya Ibu? Apakah kira-kira, apa yang bisa diharapkan dari obrolan kita, Bu? Tujuan yang ingin dicapai dari pembicaraan kita pada kesempatan kali ini. Monggo disampaikan, Bu. Oke, jadi gini saya harapnya dari obrolan ini, dari keluh kesah saya ke Pak Edi, jadi bisa berkurang beban saya, setidaknya saya ada apa ya Pak, ada teman yang mendengarkan, ada tempat saya berkeluh kesah seperti itu agar untuk mengurangi beban saya gitu Pak. Oh iya seperti itu. Jadi, dengan bercerita mungkin beban-beban pemanjenengan bisa tercurahkan ke orang lain seperti itu, Ibu, ya. Oke. Masih ada yang lain, Bu, yang menurut Ibu itu ukuran keberhasilannya seperti apa ya maksud menurut Ibu kok itu terus Ibu merasa tenang, merasa, nyaman kembali, itu ukuran seperti apa, Bu?
Ya, kalau saya sudah menemukan solusi atas masalah ini, Pak, kalau saya sudah ketemu solusinya, saya berkurang bebannya, mungkin saya akan menjadi lebih nyaman, itu tolak ukur keberhasilannya seperti itu, Pak Edi. Oh, iya iya iya. Jadi seperti itu, Ibu, ya? Ya coba, Oke, semoga dengan obrolan kita nanti akan mendapatkan pemecahan masalah ya, Bu, ya. oke, Kita Pak. memohon kepada Allah mudah-mudahan dikabulkan. Jadi, permasalahannya seperti apa, Bu? Silakan diceritakan. Dari tadi kita ngobrol terus Ibu belum menceritakan apa masalah yang ada. Iya, Silakan, Bu, Pak, ya. coba. Iya. Jadi gini, Pak, itu loh, Pak Edi dulu kan pas ngajar di kelas 8 itu kenal yang namanya si Ahmad itu loh, Pak, yang sekarang di kelas 9B. Ingat nggih, Pak Edi nggih? Kan dulu Iya. ngajar juga itu. Nah, itu tuh saya sedikit ada masalah, maksudnya bukan saya bermasalah dengan anaknya, maksudnya si anak itu kok sering membuat ribut, sering membuat masalah gitu loh, Pak. Dia itu sukanya itu melakukan bullying sama teman-temannya, suka melakukan perundungan, itulah. Saya kan jadinya, saya sudah berusaha untuk menegur anak itu, tapi kok belum berhasil gitu loh, Pak. Jadinya kan saya jadi bingung gitu, harus apa lagi yang saya lakukan gitu, Pak. Gitu, iya iya. Iya, saya ingat, Bu, saya ingat itu si Ahmad, dulu kelas 8C itu sebenarnya Oke. anaknya baik, Bu, waktu di kelas 8 itu anaknya baik, rajin, kalau disuruh mengerjakan tugas ya selalu mengerjakan. Walaupun anaknya sebenarnya tidak terlalu pintar, tapi waktu di kelas 8, kayaknya tidak pernah melakukan hal-hal semacam itu, semacam, sejauh pemantauan saya seperti itu, Bu. Iya sih, Eee, Pak. Iya. Secara itu juga ya tidak yang masalah yang serius sih sebenarnya, bukan yang masalah besar, bukan sampai yang dia membuat kriminal itu tidak. Jadi sebenarnya masalahnya sih nggak serius banget sebenarnya, Pak. iya iya. Tidak serius ya? Berarti yang tidak serius Iya. itu maksudnya tidak serius seperti apa, Bu, yang jadi permasalahan di diri Ibu itu? Iya, maksudnya tadi kan saya sampaikan dia itu melakukan bullying itu, tapi belum sampai Mhm, bullying yang sampai mencederai gitu, belum sih, Pak. Cuman dia itu pakainya itu bullying verbal gitu loh, Pak, menggunakan mmm, ucapannya, menggunakan lisannya, seperti itu. iya 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 iya. Jadi, si anak tersebut melakukan tindakan bullying tapi yang baru kategori verbal dalam bentuk ucapan seperti itu, Ibu, ya? Bukan yang dalam bentuk fisik, kemudian bullying sosial, kemudian ada sudah masuk bullying di dunia maya. Lah ini yang Oke. paling ekstrim yang harus kita antisipasi kan, bullying seksual ya, itu yang paling Iya. fatal. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi pada murid-murid kita seperti itu, Bu, ya, Bu, ya. Iya. Terus kenapa kok itu kan termasuk bullying yang kategori ringan, kenapa kok itu membuat Ibu tidak nyaman seperti itu, Bu? Ya, itu, Pak, saya menjadi tidak nyamannya, saya itu khawatir. Yang kategori ringan, kenapa kok itu membuat Ibu tidak nyaman seperti itu, Bu? Ya, itu Pak, saya menjadi tidak nyamannya, saya itu khawatir. Ini kan masih bullying masih yang ringan, tapi takutnya kalau hal itu kita biarkan tanpa ada tindakan apapun dari kita, saya takutnya nanti melebar, maksudnya akan memunculkan perlakuan bullying-bullying yang lain, ngoten lho, Pak. Saya khawatirnya Mmm. seperti itu. Iya 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 iya. Jadi terus, menurut pengamatan Putri ya, itu sebenarnya, Oke. sejak kapan anak itu mulai melakukan tindakan bullying semacam itu? Karena yang saya tahu di kelas 8 anak itu masih baik seperti itu, Bu. Kemudian Iya, iya. kira-kira, apa yang menyebabkan Ibu Putri kok sampai peduli pada si anak tersebut kayak gitu? Padahal kan Nah, iya. murid-murid Ibu Putri kan banyak sekali yang diajar, kenapa kok sampai fokusnya pada si anak tersebut seperti itu? Iya, Pak. Jadi iya di kelas 8 anak itu masih baik gitu ya. Itu terjadinya kalau saya amati itu di kelas 9 ini. Mungkin Mhm, ada perasaan dia merasa senior mungkin, Pak, ya. Jadi akhirnya iya iya. dia berbuat seperti itu.
Nah, kenapa kok saya fokus ke anak ini, kenapa saya perhatiannya lebih, karena kebetulan sekarang ini saya jadi wali kelasnya gitu, Pak. Jadi saya Hmm. lebih fokus ke dia, seperti itu. Oh, iya iya iya, jadi saya tahu masalahnya ya. Kalau boleh diizinkan ya, Bu, ya, saya ingin bertanya lagi, kira-kira selama ini tuh apa yang sudah dilakukan, oleh Putri, untuk antisipasi perlakuan bullying yang dilakukan oleh si Ahmad itu? Artinya upaya apa yang sudah Ibu lakukan, seperti itu? Oke, jadi ya selama ini yang sudah saya lakukan itu yang menegur. Nah, si Ahmad ini dia kan sukanya itu loh, Pak, kalau sama teman-temannya itu bentuk bullying-nya itu biasanya sukanya itu manggil temannya itu dengan nama bapaknya itu loh, membawa-bawa orang Iya. tua itu iya, terus juga kadang itu mengganti nama temannya itu dengan kata-kata yang nggak enak lah, misalkan digantikan nama binatang apa dan sebagainya, seperti itu kan akhirnya itu membuat temannya merasa tidak nyaman. Nah, itu yang sudah saya lakukan di antaranya yaitu menegur si anak itu untuk tidak melakukan hal itu, tapi kok ternyata masih ada laporan kalau itu masih dilakukan, Pak, gitu. Iya 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 iya. Oh iya Putri, kalau misalnya dibuat skala prioritas ya, dari angka 1 sampai 10 itu kira-kira posisi Putri, berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Putri itu antara berapa sampai berapa, Bu? Ini poin-poin yang ingin Iya. Ibu dapatkan seperti itu. Kalau menurut saya sih karena saya sudah berusaha kemarin sudah berusaha menegur dan sebagainya, tapi kok tetap saja anak itu melakukan, ya di posisi angka 6 lah, Pak. Jadi untuk Mmm, saat ini, situasi ini, saya itu ada di posisi angka 6. Lah terus kalau target saya ya bisa ke angka 8 lah, agar dia tidak melakukan lagi, itu aja sudah bersyukur saya, Pak. iya iya. Jadi Putri itu mengambil posisi skala 6 karena Putri sendiri sudah pernah mencoba, menegur anak tersebut seperti itu ya, sehingga, Oke, Pak. dengan, teguran yang awal kok ternyata belum ada perubahan, sehingga berharap dengan obrolan ini mencapai target 8 seperti itu, Bu, ya? Iya, Iya. Mungkin kalau mhm, sebelum saya melakukan teguran, mungkin saya bisa posisinya di bawah lagi, mungkin kalau di skala mungkin saya di angka 5 gitu, Pak. Karena saya kemarin sudah melakukan itu, berusaha untuk menegur dan sebagainya, sudah ngobrol dengan anak itu, tapi tidak ada progres, tidak ada kemajuan dari si anak. 5 kemarin, ini sekarang saya di posisi 6, ngoten, Bapak. iya iya iya. Iya seperti itu ya, Bu, jadi permasalahan yang ada pada Ibu. Oke. Kemudian kira-kira apa yang bisa Ibu ambil dari keadaan yang terjadi semacam ini? Artinya pembelajaran apa yang bisa kita ambil semacam itu? Apakah kira-kira Ibu Iya. punya keyakinan untuk mampu mengembalikan si anak tersebut kembali seperti semula ya, artinya, kembali Iya. menjadi anak yang tidak bullying, anak yang, punya banyak teman, bergaul dengan teman siapa saja, itu kira-kira bisa apa enggak Ibu melakukan Iya, semacam Pak. itu? Kalau saya karena di awalnya saya mengenal si Ahmad ini termasuknya kategori anak yang baik, anak yang sopan, kemudian dulu di kelas 8 juga seperti itu, saya punya keyakinan saya bisa lah, Pak. Saya bisa mengembalikan si Ahmad ini untuk menjadi seperti semula gitu, untuk tidak melakukan bullying. Jadi saya punya keyakinan itu, Bapak, bahwa saya mampu gitu, saya nanti mampu untuk mengembalikan anak ini ke jalan yang baik gitu nggih, Iya kembali iya iya. mengingatkan dia ke jalan yang lurus ngoten, Pak. Iya iya, tetap semangat ya Putri ya untuk Nggih selalu, nggih, Pak. menebar kebaikan dengan sesama, apalagi itu adalah murid kita, tanggung jawab kita ya. Selanjutnya ini ya Bu yang saya pengen tahu, kira-kira apa yang menjadi hambatan atau gangguan yang nantinya, akan mengganggu Ibu ketika dalam meraih suatu tujuan yang maksimal yang ingin dicapai oleh Ibu dalam dalam kegiatan ini nantinya? Kira-kira Iya, apa itu ya? hambatannya apa, Pak, ya? Hambatannya mungkin ini, Pak, mungkin terkait dengan waktu nggih, mungkin
untuk Mhm. mencari waktu yang sama-sama luang gitu, mencari kecocokan waktu yang tepat antara saya dengan si Ahmad ini mungkin yang sulit seperti itu. Mungkin kalau pas saya jam kosong, ada jeda ngajar, kemungkinan dianya lagi pelajaran gitu, saya takut mengganggu juga lah. Kemudian juga kalau pas saya ngajar di kelas ini, itu kadang itu anaknya nggak berangkat, Pak. Jadi mungkin itu yang menjadi hambatannya adalah mungkin masalah waktu, Bapak. Mhm. Iya iya, jadi itu ya hambatannya Ibu ya. Kira-kira apa yang Ibu lakukan sebagai sebuah solusi atau cara menyelesaikan, dari hambatan-hambatan yang ada, kira-kira solusinya seperti apa kayak itu Ibu? Nggih, karena ini saya merasa ini sudah mendesak ya, Pak, ini sudah harus segera diselesaikan, kemungkinan ya saya akan itu, Pak, izin mungkin kalau pas saya bisa, saya akan izin ke guru mapel yang lagi ngajar di kelas 9B itu untuk izin mohon waktunya agar si anak ini bisa saya ajak ngobrol dengan inten, dengan santai seperti itu. Mungkin solusinya seperti itu, Pak. Jadi saya akan minta waktu guru mapel. Iya iya, jadi itu ya hambatannya Ibu ya. Kira-kira apa yang Ibu lakukan sebagai sebuah solusi atau cara menyelesaikan, dari hambatan-hambatan yang ada, kira-kira solusinya seperti apa kayak itu Ibu? Nggih, karena ini saya merasa ini sudah mendesak ya, Pak, ini sudah harus segera diselesaikan, kemungkinan ya saya akan itu, Pak, izin mungkin kalau pas saya bisa, saya akan izin ke guru mapel yang lagi ngajar di kelas 9B itu untuk izin mohon waktunya agar si anak ini bisa saya ajak ngobrol dengan inten, dengan santai seperti itu. Mungkin solusinya seperti itu, Pak. Jadi saya akan minta waktu guru mapel gitu. Iya, itu sebuah langkah yang bagus sekali, Bu, menurut saya ya. Nggih nggih. Cari terus akar permasalahannya, kenapa kok si anak tersebut bisa punya kelakuan semacam itu ya, Bu. Mudah-mudahan, eee, dengan usaha Ibu yang maksimal nantinya akan kita temukan hasil yang maksimal juga. Iya, Pak, Iya, mudah-mudahan berhasil ya, Pak, ya. amin amin. Oh iya, Bu, selanjutnya dari apa yang sudah kita obrolkan pada kesempatan kali ini ya, kira-kira apa rencana, Putri selanjutnya seperti itu untuk melakukan eksekusi atau tindakan selanjutnya apa yang akan dilakukan sama Putri? Iya, Pak, jadi nanti kalau sudah ada waktu, kita sudah ada waktu yang pas dengan si Ahmad ini, saya nanti akan ngobrol, Pak, dengan anak ini saya akan ngobrol lebih dekat, dia akan saya ajak lebih ke tempat yang lebih tenang, agar dia bisa lebih santai, lebih rileks, seperti itu. Jadi harapannya kami bisa saling ngobrol dengan enak, dia bisa terbuka, menyampaikan apapun itu, gitu. Jadi dari hati ke hati lah, saya mencari suasana yang kita nanti sama ngobrolnya enak gitu, Pak. Iya, oke. Kira-kira kapan itu, Bu, mau dilaksanakan? Atau, jangka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan Ibu kira-kira berapa, waktunya berapa, kurun waktunya seperti itu, Bu? Ya, ini kemungkinan kalau waktunya ini saya lakukan minggu depan mungkin, Pak. Ini yang masuk awal September, saya akan mencoba itu, melakukan rencana tadi dengan jangka waktu ya kemungkinan saya membutuhkan waktu kurang lebihnya 1 minggu lah, Pak. Semoga tidak ada halangan, semoga apa yang saya rencanakan itu bisa berjalan baik gitu, Pak Haji. Iya ya, sebuah rencana yang luar biasa ya, Bu, kalau menurut saya. Kemudian ada langkah yang lain yang ingin Ibu lakukan kiranya barangkali, dari langkah yang akan Ibu lakukan itu tidak menemukan hasil yang maksimal, barangkali ada solusi lain seperti itu, Ibu? Nggih, Bapak. Nanti kalau misalkan saya sudah ngobrol kemudian kok tidak bisa menemukan solusi, kemungkinan lagi saya punya planning B selanjutnya, rencana berikutnya mungkin itu, Pak, saya akan menemui orang tuanya gitu, nggih. Saya ingin ngobrol dengan orang tua daripada si Ahmad ini, ya ngobrol-ngobrol untuk mengetahui background-nya, bagaimana latar belakang si Ahmad ini, atau mungkin juga kan kita
nggak tahu Pak ya, kenapa kok dia berbuat seperti itu, apakah dia juga pernah menjadi korban bullying seperti itu, terus melakukan pembalasan ke temannya gitu. Jadi saya itu Pak, pinginnya nanti lebih dekat lagi mencari informasi melalui keluarganya, ngoten Bapak. Wah, sebuah solusi yang sangat luar biasa, Bu. Langkah penyelesaian, Oke. yang akan Ibu lakukan itu menurut saya bagus dan saya sangat setuju, Bu. Ya, Terima sangat setuju kasih Pak sekali. Edi, nggih nggih. Hmm, iya, kemudian berikutnya ya, Bu, Oke Pak. eee, kira-kira apa yang Ibu rasakan dengan obrolan kita sekarang ini, seperti itu, Bu? Apakah Ibu, yang direncanakan tadi itu, kira-kira akan memenuhi hasil yang maksimal, kemudian rencananya, yang akan Ibu laksanakan itu ada deadline waktunya seperti itu, Bu? Nggih Pak, jadi tolak ukurnya pastinya kalau si anak itu sudah tidak melakukan bullying lagi itu berarti saya sudah berhasil gitu, Pak. Kemudian untuk mengetahui keberhasilan daripada rencana saya ini berarti saya harus memantau itu. Jadi dalam Mhm, jangka waktu 1 minggu ada perkembangan tidak, ngoten. Mungkin nanti kalau di mhm. jalan saya ada masalah, menemukan apa, ya mohon waktunya nanti saya mungkin ngobrol lagi, ingin ngobrol lagi dengan Pak Edi seperti itu. Iya, siap siap Ibu Tri, terima kasih. Oke. Lalu selanjutnya gini Bu, kira-kira dukungan apa yang mau dibutuhkan untuk melaksanakan komitmen dari Ibu Tri tersebut? Itu kira-kira apa dukungannya? Ya, dukungannya mungkin itu tadi, Pak, mungkin yang guru tadi, yang guru mapel mungkin pas pada saat saya mau ngobrol itu, jadi saya dukungannya itu mohon diizinkan gitu. Kalau saya minta Mhm, waktunya sebentar biar bisa ngobrol dengan Ahmad, itu bentuk dukungannya berarti dari rekan guru yang lain seperti itu, Pak Edi. iya, wah ide bagus sekali itu Bu, semoga, semuanya dapat terselesaikan, dapat berjalan dengan lancar ya, dan Ibu dapat bekerja kembali seperti biasanya mengelola kelas, sehingga, kelas Ibu kembali kondusif, kembali nyaman. Karena kelas 9B itu kan kita tahu anak-anaknya baik-baik sekali, jangan sampai, Nggih, Pak. dikotori oleh anak satu yang akhirnya menyebabkan citra dari teman-teman kita, image kelas 9B jadi buruk seperti itu, Iya Ibu, iya, ya. amin amin amin. Matur nuwun Bapak, jadi terima kasih ini Bapak atas waktunya sudah meluangkan di tengah-tengah kesibukannya Pak Edi, sudah mendengarkan keluh kesah saya, sudah memberikan saran, masukan. Jadi saya sekarang merasa lebih enakan, merasa plong gitu Pak, jadi merasa terkurangi apa yang menjadi beban tadi. Itu semoga kita diberikan kekuatan untuk bisa memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita, untuk bisa memberikan contoh pada anak-anak kita ya, Pak, ya. Iya, amin amin, terima kasih, Bu, juga, kalau Ibu sudah mulai agak senang, agak bahagia, saya juga ikut senang seperti itu, Bu. Oke oke. Terima kasih, Pak. Jadi untuk kali ini saya rasa cukup, Pak, obrolan kita. Nanti kalau ada apa-apa saya menghubungi Pak Edi lagi. Ngoten, Pak, nggih. Siap 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 Terima siap. kasih, Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.